Ya pemirsa, konflik berdarah masih terus terjadi di jalur Gaza. Israel masih melancarkan serangan ke wilayah tersebut untuk menumpas kelompok Hamas yang telah menyerang wilayah selatan negeri Yahudi itu sejak 7 Oktober lalu. Artinya sudah 2 bulan lebih bahkan serangan ke Gaza berlangsung. Saya akan coba tarik ulang lagi ke belakang apa saja pemicunya dan melihat juga ke depannya dampak dari perang ini jika tidak terlihat ujungnya. Dalam rapor perang Gaza di penghujung tahun 2023. Kita masuk ke slide pertama. Kelas balik sedikit, pada tanggal 7 Oktober 2023, kelompok militan Palestina yang dipimpin oleh Hamas melancarkan invasi dan serangan besar-besaran terhadap Israel dari jalur Gaza. Mereka menerobos tembok pembatas Gaza Israel dan memaksa masuk melalui penyeberangan perbatasan Gaza ke pemukiman terdekat di instalasi militer Israel. Hamas menamainya sebagai Operasi Banjir Al-Aqsa. Operasi yang diluncurkan Israel sebagai aksi balasan dinamai sebagai Operasi Pedang Besi. 2 bulan lebih sudah berlalu, kini korban jiwa akibat konflik terus melonjak. Korban jiwa sipil akibat serangan Israel di Gaza, Palestina mencapai 20.915 orang. Ini berdasarkan informasi yang saya terima paling terakhir ya, dengan korban luka menembus 54.918 orang terluka. Sementara revisi jumlah korban tewas akibat serangan Hamas terhadap Israel hanya mencapai 1.139 orang. Tidak hanya rumah tinggal, rumah sakit, dan sekolah hingga fasilitas umum yang terdampak setiap rudal yang dijatuhkan di Gaza, tetapi hingga bangunan bersejarah keagamaan pun hancur rata dengan tanah. Terdapat 12 museum di Gaza yang memiliki sekitar 12.000 artefak yang dibangun dari upaya pribadi atas keinginan masyarakat Gaza untuk melestarikan warisan budayanya hancur akibat pengeboman. Akibatnya banyak aksi pencurian artefak dan tidak lama muncul di museum-museum yang berada di Israel. Salah satunya adalah Museum Han Yunis dan Museum Akkad. Lalu juga ada Masjid Al-Said Hashim yang dibangun di atas makam kakek Nabi Muhammad SAW, Hashim bin Abdul Manaf. Masjid itu hancur dalam Perang Dunia I pada tahun 1917 dan dibangun kembali. Akan tetapi pemboman yang dilakukan terus-menerus di sekitarnya menyebabkan beberapa dindingnya akhirnya retak. Selain itu juga ada Masjid Sheikh Zakaria di Daraj yang dibangun pada abad ke-11 Masehi dan Masjid Agung Gaza atau yang dikenal sebagai Masjid Agung Omari adalah masjid terbesar dan tertua di jalur Gaza turut terdampak. Tidak hanya masjid pemirsa, Israel juga menyerang kompleks gereja tertua di Gaza. Gereja Ortodoks Yunani Saint Porphyrius atau gereja tersebut ya dimanfaatkan sebagai tempat pengungsian warga jalur Gaza dan masih banyak lagi kerusakan lainnya yang diakibatkan oleh invasi dari Israel dan juga yang terjadi ke Gaza. Kita beralih ke slide berikutnya. Ada beberapa sektor yang terdampak di Indonesia akibat perang di Timur Tengah ini. Di antaranya adalah sektor perdagangan ya. Di Indonesia ini memiliki hubungan kerjasama dengan beberapa negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan juga Qatar. Nah, dengan pecahnya perang di Timur Tengah tentunya akan membawa dampak terutama ke jalur perdagangan yang dapat menyebabkan turunnya permintaan terhadap barang dan jasa yang diekspor Indonesia. Timur Tengah sendiri merupakan pasar penting bagi komoditas ekspor Indonesia seperti minyak sawit, batu bara, produk pertanian, serta produk lainnya. Lalu yang kedua dampaknya adalah investasi. Dampak perang Israel dan Palestina terhadap investasi di Indonesia dapat bersifat dua arah. Di satu sisi, ketidakstabilan geopolitik di Timur Tengah dapat menyebabkan penurunan investasi asing di Indonesia. Karena investor cenderung akan menghindari pasar yang dianggap beresiko tinggi. Terlebih Indonesia merupakan negara yang mensupport Palestina. Meskipun satu sisi, ada yang melihat ini menjadi peluang bagi Indonesia sebagai negara yang aman dan juga bertumbuh sehingga tepat untuk berinvestasi. Lalu yang ketiga adalah dampak dari harga komoditas. Perang Israel dan Hamas dapat mempengaruhi harga komoditas di pasar global, terutama minyak mentah. Nah, Timur Tengah ini merupakan produsen minyak terbesar di dunia dan konflik di kawasan tersebut dapat menyebabkan gangguan pasokan dan menaikkan harga minyak mentah di pasar global. Indonesia sebagai pengimpor minyak mentah dapat terdampak oleh kenaikan harga minyak mentah tersebut yang akhirnya bisa berujung ke peningkatan inflasi. Nah, tapi kan itu beberapa dampak yang berpengaruh spesifik ke Indonesia. Ada nggak sih sebenarnya dampaknya ke Israel atau ke Gaza sendiri? Oh, ya tentu ada. Untuk Israel sendiri, perekonomian Israel sendiri sudah rugi sekitar 260 juta US dollar.
atau setara ini adalah pengeluaran yang harus dikeluarkan setiap harinya ya demi membiayai perang. Defisit anggaran Israel semakin membengkak dan utang pun kian menumpuk. Akhirnya beberapa cara dilakukan. Salah satunya adalah Israel harus menghapus beberapa kementerian yang dianggap tidak diperlukan dan biaya anggaran kementerian tersebut dari 1 sampai dengan 1,5 miliar shekel Israel itu bisa diambil tujuannya untuk digunakan membantu menangani biaya penanganan perang. Sampai dengan November, akibat peperangan ini, Israel menghabiskan biaya hingga 51 miliar dolar Amerika Serikat atau 791 triliun rupiah sejak dimulainya agresi pada 7 Oktober 2023. Itu adalah angka yang kami dapatkan sampai dengan November. Sekarang sudah Desember, artinya angkanya masih bisa bertambah. Israel bahkan mengemis dana pada Amerika Serikat hingga DPR Amerika Serikat yang dikuasai Partai Republik telah meloloskan rancangan undang-undang untuk memberikan bantuan sebesar 14,5 miliar dolar Amerika Serikat kepada Israel. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, invasi yang tidak henti ini justru membuat rugi Israel sendiri. Membuat negaranya sendiri bangkrut dan harus mengemis sana-sini untuk alutsista hingga konsumsi tentara perangnya sendiri. Dan bagaimana kerugian yang dialami oleh Gaza? Tentu tidak terhitung nominalnya. Invasi yang terus terjadi bukan hanya baru berlangsung sejak 7 Oktober lalu, tetapi sudah sejak ratusan tahun lalu. Kerugian di Gaza tidak hanya lagi bisa dilihat dari materi. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, salah satu aksi solidaritas yang dilakukan warga seluruh dunia selain melakukan aksi unjuk rasa, masyarakat juga bersatu untuk melakukan aksi boikot. Seperti di Indonesia, produk mulai dari consumer goods hingga restoran cepat saji hingga brand fashion besar menjadi sasaran. Namun di Indonesia ada kekhawatiran. Jika boikot terus terjadi, maka akan meningkatkan PHK akibat pemboikotan ini. Hingga Kadin sendiri meminta pemerintah untuk turun tangan terkait aksi pemboikotan ini. Nah, bagaimana nih kalau misalkan berbicara aksi pemboikotan di negara lain? Apakah sebenarnya ada pemboikotan yang dijalankan di negara Israel itu sendiri? Ini dia fakta menarik yang perlu Anda ketahui pemirsa. Secara global, aksi boikot ini dikenal juga sebagai gerakan boikot divestasi dan sanksi atau yang dikenal dengan BDS. Boikot, divestasi dan juga sanksi. Pertama kali ini diluncurkan pada Juli 2005 oleh 170 kelompok akar rumput dan pendukung kemerdekaan Palestina. Dari kelompok itu ada tokoh sentral yang menurut The Guardian adalah pendiri dari BDS ini, yakni adalah Omar Barghouti. Ia adalah seorang pria kelahiran Qatar di tahun 1964 yang kemudian menjadi warga negara Palestina yang bermukim di Israel sejak tahun 1994. Keputusan menjadi penduduk Israel diambilnya karena memang Omar ini menikah dengan perempuan keturunan Israel Arab pada tahun 1993. Namun meski sudah secara sah menetap dan memiliki KTP Israel yang menjadi legalitas penduduk Israel, bukan berarti suara lantang maksud saya ya dari Omar untuk mengatasi situasi di Palestina meredup. Sebagai aktivis utama dari BDS, Omar kerap bepergian ke luar negeri menyuarakan aksi ini. Banyak pihak yang kemudian mendukung langkah Omar. Dengan bantuan pemberitaan media, gerakan BDS lantas disukai oleh pihak yang mendukung kemerdekaan Palestina. Di banyak negara termasuk Indonesia sendiri sudah ada gerakan BDS lokal yang terafiliasi dengan BDS milik Omar ini ataupun BDS pusat. Meski begitu, pada sisi lain gerakan ini jelas membuat panas pemerintah Israel dong atau mereka yang pro dengan Israel. Hingga akhirnya pemerintah melakukan segala cara hingga menemukan satu cara yang membuat hidup Omar terancam, yakni pencabutan hak tinggal yang membuatnya terusir dari Israel. Tidak cuma itu, sejak 2016 Omar juga sudah diharuskan wajib lapor apabila ingin ke luar negeri. Bahkan di tahun 2019, Omar dilarang memasuki Amerika Serikat sejengkal pun oleh otoritas Paman Sam. Jadi intinya gerakan boikot Israel ini datang dari warganya sendiri, bukan ujuk-ujuk setiap negara membuat aksi baru. Ini adalah bentuk kegelisahan warga Israel sendiri terhadap pemerintahannya yang tidak mau mengambil langkah perdamaian dan hingga kini berujung ke genosida di Gaza. Tidak berhenti di sini pemirsa, perang meluas ke beragam wilayah baru, diantaranya adalah satu, masih di kawasan Gaza. Ini juru bicara militer Israel Daniel Hagari mengatakan pasukannya memperluas operasi di wilayah Khan Younis di Gaza Selatan. Lalu yang kedua, ada aksi Amerika Serikat yang menembak drone Houthi. Komando Pusat Amerika Serikat mengatakan militer Amerika Serikat telah mematikan 12 drone serang satu arah, 3 rudal balistik
anti kapal dan juga 2 rudal jelajah serangan darat yang ditembakkan oleh Houthi selama 10 jam. Serangan Houthi di Laut Merah sebelumnya telah membuat sejumlah pelayaran membatalkan layanan ke rute tersebut. Jumlah kapal yang melewati selat Bab al-Mandab di laut tersebut telah berkurang hampir 35%. Puluhan kapal pengapalan terdampar di lokasi tersebut selama 6 hari, di mana banyak dari mereka tidak tahu kapan mereka akan mendapatkan izin untuk berangkat. Sebelumnya sendiri, Houthi memang mengancam menyerang semua kapal yang menuju Israel. Ini sebagai bentuk perlawanan pada serangan Israel ke Gaza, Palestina. Lalu selanjutnya Israel juga mengancam akan ada perang nih dengan Lebanon. Israel tengah mempersiapkan diri untuk perang baru tersebut. Hal ini membuat Amerika Serikat sendiri was-was. Ini terkait hubungan Israel dengan tetangganya di utara Lebanon yang terus-menerus memanas. Konfrontasi terus terjadi antara negeri Yahudi itu dengan milisi penguasa Lebanon Hizbullah pasca serangan Israel ke Gaza, Palestina. Anggota Kabinet Perang Israel Benny Gantz mengatakan keadaan di utara itu sangatlah menegangkan. Menurutnya tidak ada lagi nih ruang untuk diplomasi dalam menstabilkan situasi. Anggota Kabinet Perang Israel Benny Gantz juga mengatakan keadaan di utara sangatlah menegangkan sehingga tidak ada ruang lagi untuk melakukan diplomasi seperti yang saya sampaikan tadi ya. Lalu yang keempat adalah sebelum adanya rencana perseteruan Israel dengan Lebanon, Israel juga meningkat perseteruannya dengan Iran setelah pembunuhan seorang penasehat senior di Korps Garda Revolusi Iran yaitu Sayyad Razi Mousavi. Ia tewas dalam serangan Israel di luar ibu kota Suriah, Damaskus pada hari Senin. Iran sendiri mengancam akan melakukan pembalasan terhadap Israel dan narasi ini juga sebenarnya sudah digelontorkan oleh Presiden Iran Ebrahim Raisi. Iran mengancam akan melakukan pembalasan terhadap Israel. Narasi ini seperti tadi sudah disampaikan juga oleh Presiden Iran ya. Dan kita masuk lagi ke slide berikutnya. Ya. Sebenarnya sampai dengan saat ini Hamas diyakini masih tidak terkalahkan oleh Israel. Kelompok itu diyakini masih bisa menyusun kembali kemampuan militernya meskipun menderita kerugian militer. Sejauh ini dalam perang melawan Israel, akibatnya para pejabat Israel mengatakan mereka sendiri perlu melakukan perang berkepanjangan untuk mencapai tujuan mereka menghancurkan kelompok bersenjata Palestina tersebut. Hal ini dikatakan lembaga pemikir yang berbasis di Amerika Serikat, Institute for the Study of War dan Critical Threats Project, ungkapnya dalam laporan terbaru mereka. Apapun upaya yang dilakukan oleh Israel kini bukan lagi seperti upaya balas dendam, tetapi upaya penghapusan umat manusia. Tentunya kita berharap peperangan ini bisa usai dan kedamaian bisa kembali tercipta di Palestina. Cita-cita anak bangsa Palestina bisa kembali bangkit dan tidak ada lagi kejahatan umat manusia terjadi ke depannya.